Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sistem Paralel dan Terdistribusi. Di sini kami akan memaparkan tugas presentasi tentang sistem file terdistribusi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sistem file terdistribusi itu, yang akan disampaikan oleh teman saya Rendika Febrian. Kepadanya disilahkan. Definisi sistem file terdistribusi. File sistem terdistribusi adalah file sistem yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Tujuan utama dari sistem file terdistribusi yaitu mencontoh fungsi dari sistem file non terdistribusi pada program klien yang berjalan di komputer-komputer dalam suatu jaringan. Dimulai dengan pembahasan mengenai sistem storage terdistribusi dan non terdistribusi. Sistem file awalnya dikembangkan untuk sistem komputer terpusat dan komputer desktop sebagai fasilitas sistem operasi yang menyediakan antarmuka pemrograman yang bagus dalam storage disk. Setelah itu, mereka menambahkan fasilitas seperti kontrol akses dan mekanisme file locking yang membuatnya menjadi lebih berguna dan pengiriman data dalam pengiriman data dan program. Sistem file terdistribusi mendukung pengiriman informasi dalam bentuk file dan sesumber hardware dalam bentuk storage lewat intranet. Oke, next ke pembahasan yang kedua, yaitu seberapa penting sistem terdistribusi dalam lingkungan komputasi modern, yang akan disampaikan oleh Muhammad Hendri. Kepadanya disilahkan. Sistem terdistribusi sangat penting dalam lingkungan komputasi modern karena memungkinkan pengolahan data dan sumber daya yang lebih efisien dan cepat. Dalam sistem terdistribusi, data dan sumber daya dapat didistribusikan di antara beberapa node atau server, sehingga memungkinkan akses data secara bersamaan oleh beberapa komputer yang terhubung, tanpa harus tergantung pada satu komputer server utama. Selain itu, sistem terdistribusi juga memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien dengan membagi beban komputasi ke berbagai node atau server yang terhubung dalam jaringan. Sistem terdistribusi juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti perbankan, perusahaan-perusahaan besar, pemerintahan, dan lainnya untuk memecahkan masalah yang membutuhkan komputasi seperti permodelan, meteorologi, atau simulasi nuklir. Udah. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang karakteristik dari file system yang akan disampaikan oleh Ujang Solihin. Kepadanya saya persilahkan. Karakteristik dari file system. File system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau pelindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file. Akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Oke. Udah teh. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang arsitektur sistem file terdistribusi yang akan disampaikan oleh Muhammad Syafri. Kepadanya disilahkan. Struktur file system. Modul directory menghubungkan nama file dengan ID file. Modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul access control memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul access file, read, write data file atau atribut. Modul block, akses dan alokasi blok disk. Modul perangkat disk, I/O dan buffering. Komponen file service. File service, layanan utama untuk operasi pada pengoperasian file, tindakan pada file individu. Directory service, manajemen directory, pengaturan struktur directory. Naming service, penamaan file konsisten. Location independence, kemampuan memindahkan file tanpa perubahan nama.
single namespace, akses konsisten ke nama file, 2 level penamaan, nama simbolik dan binary untuk file. Oke, langsung ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang operasi pada file system yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, jadi yang pertama dalam operasi pada file system itu ada create atau buat operasi untuk membuat file baru dalam sistem file terdistribusi. Ini melibatkan alokasi ruang untuk menyimpan data baru dan pemberian atribut seperti nama file, izin akses, dan metadata lainnya. Yang kedua yaitu ada read atau baca. Operasi ini untuk membaca isi file yang sudah dibuka. Ini melibatkan membaca data dari penyimpanan terdistribusi dan mengembalikan informasi ke aplikasi atau pengguna yang meminta data tersebut. Selanjutnya yaitu query atau pertanyaan. Operasi ini untuk mengajukan pertanyaan terkait file atau metadata yang terkait dengan file tersebut. Contohnya termasuk meminta informasi tentang file, ukuran file, lokasi penyimpanan, atau atribut lainnya. Yang keempat yaitu akses control. Operasi ini untuk mengelola dan mengatur izin akses terhadap file atau data dalam sistem file terdistribusi. Ini melibatkan menentukan siapa yang memiliki akses untuk membaca, menulis, atau menghapus file, serta menetapkan aturan keamanan terkait. Yang terakhir yaitu open. Open untuk membuka file tertentu untuk diakses atau dimodifikasi. Proses membuka file ini biasanya melibatkan memverifikasi izin akses, memeriksa integritas data, dan mempersiapkan file untuk operasi berikutnya. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.